Selamat malam saudara sekalian. Salam jumpa kembali di dalam acara Renungan Malam pada hari ini. Dan salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan tema Carilah Tuhan, bukan tempat pemujaan. Dengan dasar firman Tuhan dari kitab Amos pasal 5 ayat 4 hingga 5. Amos pasal 5 ayat 4 hingga 5 yang saya bacakan berikut ini. Sebab beginilah firman Tuhan pada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, dari dua ayat yang telah kita baca tadi, kita mendapatkan bahwa Tuhan menghendaki kaum Israel, dalam hal ini adalah orang-orang Israel di wilayah kerajaan utara atau kerajaan Israel, untuk mencari Tuhan, bukan mencari Betel atau pergi ke Gilgal atau menyeberang ke Beersheba. Betel, Gilgal, dan Beersheba yang disebutkan di dalam ayat 5 tadi adalah tiga tempat pusat keagamaan bersejarah terkemuka yang sering dikunjungi oleh orang-orang di wilayah kerajaan Israel tadi. Di dalam sejarah bangsa Israel sebelumnya, Betel yang disebutkan di dalam Kejadian pasal 28 adalah tempat di mana Yakub pernah mendapat penglihatan tentang Allah. Kemudian Gilgal yang disebutkan di dalam Yosua pasal 4 adalah tempat didirikannya batu peringatan yang mengingat peristiwa tentang bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan di tanah yang kering. Kemudian Beersheba yang disebutkan di dalam Kejadian pasal 26 dan 46 adalah tempat di mana Tuhan pernah menampakkan diri baik kepada Ishak maupun kepada Yakub. Beratus-ratus tahun kemudian, saudara sekalian, tempat-tempat itu dipandang dan dijadikan tempat suci, bahkan malah sebaliknya menjadi tempat pemujaan maupun tempat ziarah keagamaan yang bercampur baur dengan penyembahan berhala. Nah, saudara sekalian, memang tidak jarang terjadi di mana-mana tempat di dunia ini, bahwa jika di suatu tempat tertentu pernah terjadi suatu peristiwa yang bersifat ilahi atau penampakan ilahi pada masa lalu, maka tempat itu cenderung dianggap dan dijadikan sebagai tempat suci atau tempat ziarah keagamaan, atau bahkan malah menjadi tempat pemujaan yang bercampur dengan penyembahan berhala, saudara sekalian. Maksudnya, tempat itu bukan hanya menjadi tempat pemujaan kepada yang ilahi, namun juga malah ada unsur penyembahan berhala di dalamnya. Misalnya, air atau apapun yang ada di tempat suci itu diyakini memiliki khasiat magis tertentu yang dapat memberikan kebaikan atau keuntungan bagi orang yang datang berziarah, apalagi yang beribadah di tempat itu. Atau ada keyakinan bahwa doa permohonan yang dipanjatkan di tempat pemujaan itu akan jauh lebih didengar daripada di luar tempat suci itu. Saudara sekalian, kaum Israel pada waktu itu diberitahu oleh Tuhan melalui Nabi Amos agar mereka mencari Tuhan, bukan mencari tempat-tempat pemujaan yang dianggap suci tadi. Mengapa, saudara? Karena Tuhan menyatakan dengan jelas di dalam Amos pasal 5 bahwa Tuhan akan menghancurkan tempat-tempat itu, karena tempat-tempat itu telah dipakai sebagai tempat pemujaan berhala atau bahkan tempat ziarah penyembahan berhala. Sehingga bila mengunjungi tempat-tempat pemujaan semacam itu, tidak akan ada lagi arti maupun gunanya. Selain itu, saudara sekalian, hidup keagamaan kaum Israel waktu itu mengalami kehancuran. Mereka mengaku menyembah Tuhan, mempergunakan nama Tuhan dalam ibadah mereka. Namun mereka juga menyembah dewa-dewa lain dan juga mengabaikan firman Tuhan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Mereka terang-terangan dalam ketidakadilan terhadap sesama manusia.
Bahkan lebih ironis lagi, saudara sekalian, ajaran yang diberikan oleh para imam dan nabi dari tempat-tempat pemujaan itu bukanlah berasal dari Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki kaum Israel itu untuk mencari Tuhan agar mereka tetap hidup. Mereka jangan binasa oleh karena penghakiman dan penghukuman dari Tuhan. Di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, kata yang diterjemahkan sebagai carilah di sini berarti berpaling kepada Tuhan dalam kepercayaan dan keyakinan. Di dalam Alkitab, ungkapan mencari Tuhan memiliki beberapa kemungkinan arti. Yang pertama adalah meminta petunjuk Tuhan, yang kedua adalah bertobat, yang ketiga adalah melakukan kehendak Tuhan. Di sini Tuhan menghendaki kaum Israel kembali kepadanya, benar-benar bertobat, dan bukan cuma sebatas ibadah secara ritual saja, tetapi dengan meninggalkan semua penyembahan berhala serta melakukan kebaikan dan membenci kejahatan. Yang Tuhan inginkan bukanlah memperbanyak upacara keagamaan di tempat pemujaan atau tempat-tempat suci tadi, tetapi perubahan hati dan hidup kepadanya. Saudara sekalian, Tuhan yang pernah menghendaki kaum Israel pada zaman dulu untuk mencari Dia adalah Tuhan yang sama pada hari ini, yang juga menghendaki agar setiap kita bukan mencari atau mendatangi atau bahkan meyakini tempat-tempat tertentu dimanapun di dunia ini yang dijadikan tempat suci pemujaan ilahi. Tetapi sebaliknya, sepatutnya lah kita punya keinginan untuk mencari Tuhan di dalam pengertian mencari hubungan yang semakin erat dengan Tuhan, ingin mengetahui dan melakukan kehendak Tuhan, ingin lebih mengenal Dia dalam kehidupan ini, bukan hanya cuma ingin mendapatkan bantuan materi dari Tuhan. Selain itu, kita juga punya keinginan untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kejahatan sebagai bukti ketaatan dan kesetiaan kita terhadap Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita menjadi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Saudara sekalian, marilah kita bersama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Dan kuasailah setiap diri kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang berusaha untuk mengenal Tuhan, untuk mengetahui dan melaksanakan kehendak Tuhan, untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kejahatan sebagai bukti ketaatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara sekalian, sampai berjumpa kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.